Sebenarnya apa sih virus itu? Jadi, virus merupakan mikroorganisme parasit yang membutuhkan inang untuk dapat bertahan hidup. Nah, virus ini harus menemukan inangnya agar dapat bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inang, virus tidak dapat bereplikasi, kemudian tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Apa saja sih ciri-ciri dari virus? Nah, yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Nah, asam nukleatnya ini yaitu ada DNA atau RNA. Kemudian yang selanjutnya yaitu virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Lalu virus tidak mengandung ribosom sehingga hidupnya tergantung pada inang. Lalu, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau disebut juga dengan parasit intraseluler obligat. Virus merupakan suatu makhluk metaorganisme atau disebut makhluk peralihan antara benda mati yang karena memiliki sifat dapat dikristalkan dan makhluk hidup karena dapat berkembang biak. Virus memiliki beberapa macam bentuk, di antaranya ada yang berbentuk bola atau yang memiliki amplop, ada yang berbentuk helix atau batang spiral, lalu ada juga yang berbentuk polihedral, dan yang berbentuk kompleks, contohnya seperti bakteriofag. Sebagai contoh, untuk yang pertama, virus influenza berbentuk bola dengan amplop, varicella zoster bentuk polihedral penyebab penyakit cacar air, Ebola virus bentuk tubular, virus corona yang memiliki amplop, HIV bentuk spherical hingga oval, HCV bentuk icosahedral dengan amplop, hepatitis A virus bentuk icosahedral, adenovirus bentuk icosahedral, HPV bentuk partikel icosahedral penyebab penyakit pada permukaan kulit, rotavirus bentuk polihedral, rabies virus bentuk menyerupai peluru dengan amplop, dan bakteriofag dengan bentuk kompleks yang menyerang bakteri. Nah, terus bagaimana sih susunan tubuh dari virus? Di sini saya berikan contoh salah satu jenis virus, yaitu virus T atau bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambar untuk virus T ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian kepala, yang kedua bagian leher, dan yang ketiga bagian ekor. Nah, untuk bagian kepala sendiri, bakteriofag berbentuk polihedral atau segi banyak, di mana di dalamnya ini terdapat asam nukleat. Nah, asam nukleat dari virus T ini berupa DNA yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Nah, kapsid ini teman-teman bisa lihat tersusun dari unit-unit protein yang lebih kecil yang disebut kapsomer. Nah, kapsid ini berfungsi untuk memberikan bentuk pada virus. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasannya asam nukleat yang diselubungi pada virus ini memiliki istilah lain yang disebut nukleokapsid. Kemudian bagian yang kedua yaitu leher yang berfungsi untuk menghubungkan antara bagian kepala dengan ekor. Bagian yang ketiga yaitu ekor yang berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel inang. Nah, pada ekor ini terdapat struktur tambahan yaitu berupa pertama ada selubung ekor, yang kedua ada lempengan dasar, dan yang ketiga ada serabut ekor. Nah, pada setiap ujung serabut ekor ini terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Nah, kemudian perlu teman-teman ingat bahwasannya tidak semua jenis virus ini memiliki susunan tubuh sama seperti bakteriofag, karena terdapat beberapa jenis virus yang asam nukleatnya ini hanya terdiri dari RNA saja, dan biasanya untuk virus yang menginfeksi sel eukariotik ini tidak memiliki ekor seperti halnya pada bakteriofag. Selanjutnya kita akan membahas mengenai replikasi virus. Pada daur litik, virus akan mengambil alih seluruh aktivitas di dalam sel. Virus akan segera bergerak
dan akan melekatkan ekornya pada dinding sel bakteri. Fase ini disebut dengan fase adsorpsi. Lalu, ujung serabut ekor virus memasukkan materi genetik berupa asam nukleat ke dalam sel bakteri. Virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus mengendalikan pembentukan protein dan komponen-komponen tubuh virus baru dengan menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofag yang lengkap. Virus baru ini akan segera pergi dengan memecah sel hospesnya dan siap menginfeksi sel bakteri lainnya. Pada daur lisogenik, asam nukleat virus menjadi bagian kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inangnya. Pada fase injeksi, virus akan memasukkan asam nukleat ke dalam sel bakteri. Proses ini sama dengan proses pada daur litik. Selanjutnya, asam nukleat virus akan bergabung atau menyisi pada sel nukleat bakteri. Hal ini disebut dengan provirus. Pada saat bakteri membelah diri, provirus ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag di dalamnya. Selanjutnya akan terjadi proses sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami atau pada keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus yang baru. Partikel-partikel tersebut akan terakit menjadi virus yang baru, dan virus yang baru ini akan siap untuk meninggalkan hospesnya. AIDS merupakan suatu penyakit yang cara kerjanya menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit AIDS ini disebabkan karena virus yang bernama HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang masuk ke dalam tubuh manusia. HIV akan dengan cepat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia. Setelah sistem kekebalan tubuh lumpuh, maka seorang penderita AIDS biasanya akan meninggal karena suatu penyakit yang disebut dengan penyakit sekunder, yang biasanya akan dapat dibasmi oleh tubuh seandainya sistem kekebalan tersebut masih baik. Berdasarkan tingkat virulensinya, HIV dibedakan menjadi dua jenis, yakni HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 merupakan hasil evolusi dari Simian Immunodeficiency Virus atau SIV-CPZ yang ditemukan dalam subspesies simpanse. Sedangkan HIV-2 merupakan spesies virus hasil evolusi strain SIV yang berbeda, yakni SIV-SMM. Sebagian besar infeksi HIV di dunia diakibatkan oleh jenis HIV-1 karena jenis virus ini lebih virulen dan lebih mudah menular dibandingkan dengan jenis virus HIV-2. Sedangkan virus HIV-2 kebanyakan masih menyebar di Afrika Barat. Seseorang yang baru terpapar HIV belum dikatakan mengidap penyakit AIDS. Tetapi, lambat laun sistem kekebalan tubuhnya semakin menurun. Kemudian muncullah berbagai gejala penyakit. Barulah seseorang tersebut dikatakan mengidap penyakit AIDS. Beberapa penyakit yang dapat menyerang ketika mengidap AIDS antara lain ada meningitis, ensefalitis, pneumonia dan tuberkulosis, diare kronik, sampai kanker seperti Kaposi sarkoma.